Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman sekalian. Terlebih dahulu saya ingin menyiapkan terima kasih atas berbagai dukungan, masukan, bahkan kritik agar YouTube channel Perencanaan Kemakmuran ala Nabi Yusuf ini dapat memberikan manfaat yang efektif secara berkelanjutan. Channel ini sesungguhnya memuat berbagai pengalaman yang mencerahkan yang saya alami selama lebih dari 20 tahun berkarir di pasar modal. Saya sudah memberikan sharing ini ke kampus seperti di Prasetya Mulia selama sekitar 3 tahun, kemudian juga bertemu dengan berbagai pihak, tentunya selain pekerjaan formal saya di Bahana TCW Investment Management sebagai Chief Economist and Director for Investment Strategy. Untuk mudahnya teman-teman, saya telah ringkas intisari perencanaan kemakmuran ala Nabi Yusuf dari awal dari sehingga akhir ya pada kajian materi yang sudah dimuat dalam silabus berikut ini. Teman-teman sekalian bisa diikuti, ini adalah materinya ya, bahwa ada 7 kajian perencanaan kemakmuran. Silakan diikuti teman-teman karena ini adalah gabungan mulai dari ekonomi, keuangan, juga bahkan psikologi, kecemasan dan kerakusan ya teman-teman, dan juga berbagai masukan dari berbagai buku keuangan, literasi keuangan, pengelolaan dana pribadi ya, personal finance ya, yang diimprovisasi gitu. Silakan diikuti teman-teman, seperti ini ada 7 ya. Pertama speculate but don't gamble, nanti akan kita jabarkan apa perbedaan antara speculate dan gamble. Untuk awalnya mudahnya teman-teman bisa bayangkan seperti perbedaan antara permainan gapleh dan dadu atau domino ya gitu. Kemudian ada don't fight the Fed, karena the Fed sangat mempengaruhi perekonomian global ya, terutama sejak krisis keuangan 2008 dan yang terakhir ini. Kemudian time in the market and market timing, ini sebetulnya sangat berkait dengan upaya pay yourself first David Bah, atau dalam surat Nabi Yusuf ayat 47 ini adalah untuk investasi secara berkelanjutan, bercocok tanam selama 7 tahun secara berkelanjutan. Qala tajrauna sab'a sininan da'aban, dikata da'aban itu artinya berkelanjutan, bahwa kita harus terus hadir di market ya. Jadi tidak mengutamakan yang namanya market timing. Kemudian acuan untuk cuan sebetulnya saya kembangkan dan pernah saya tulis juga di majalah Investor, bisa dilihat itu pada bulan Desember 2011, ini berdasarkan pengalaman aktual bertemu dengan investor, individu, dan institusi. Nah, life cycle investing sendiri adalah gunanya untuk mengukur berapa sih dana yang harus kita invest, karena setiap orang punya 2 periode, periode invest dan harvest, periode tabur, dan kemudian tuai. Nah, pada yang terakhir itu adalah menikmati buah dari pokok investasi. Bagaimana ini kita menerapkan surat Yusuf 12 ayat 48, di mana aset yang kita bangun ya, yang kita tanam dan tumbuh ya, kita gunakan, nanti kita luruhkan untuk digunakan sebagai sumber pembiayaan ketika kita pensiun gitu. Ya, jadi kita coba masuk ke speculate but don't gamble. Ini kita akan bertemu dengan statistik apakah yang menunjukkan bagaimana sebetulnya adakah keterkaitan antara kinerja saham diukur seperti kinerja tahunan IHSG misalnya atau LQ45 dengan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat nanti kita akan dekati dengan statistik moneter real M1 growth. M1 itu adalah uang kartal tambah uang giral. Jadi itu menunjukkan daya beli efektif, dan kita tertarik dengan pertumbuhan M1 itu yang setelah dikurangi oleh inflasi. Kita juga akan nanti menggunakan kecocokan dengan angka GDP, dan kita tidak hanya menggunakan data Indonesia, kita akan menggunakan data India, Thailand, dan Malaysia. Kemudian the Fed, karena the Fed ini akan mempengaruhi pricing berbagai aset ya, tidak hanya
obligasi sovereign di berbagai negara, hingga ke corporate bond. Nah, pada pembahasan kajian yang ketiga, kita akan tunjukkan bagaimana Adi misalnya di sana berinvestasi 1 juta per bulan ya. Nanti kita akan hitung berapa annualized return dan volatility-nya. Ini kita bisa nanti lihat bagaimana ini adalah untuk nanti acuan untuk cuan. Mereka yang mengatakan bahwa saham itu adalah investasi jangka panjang itu kalimat yang belum sempurna karena market digerakkan oleh kekuatan greed and fear ya. Nampaknya akan lebih beruntung mereka yang bisa mengendalikan greed and fear tersebut. Itulah sebabnya acuan untuk cuan sesungguhnya dikembangkan dari filosofi lebih baik mengendalikan kerakusan ketimbang mengikuti kecemasan. Nah, nanti pada pricing the value, not devaluing the price, itu adalah rasionalitas. Karena banyak sekali masyarakat kita yang berinvestasi dengan mengekor misalnya. Dia melihat bahwa saham itu kencang sekali, dia tertarik di sana. Padahal ketika saat kencang tersebut, sebetulnya market terbuka untuk koreksi. Ya. Nah, yang acuan untuk cuan, nanti kita akan menggunakan statistik. Ya, ini seperti yang pernah saya muat di majalah Investor. Kemudian life cycle investing, nanti kita juga akan memadukan berbagai informasi terkini mengenai siklus bisnis untuk memprediksikan return masing-masing aset kelas, dan dari situ kita akan menempatkan atau keputusan alokasi antar aset. Sementara pada bagian terakhir, ini bagian yang paling sukai karena memang saya pada fase ini bagaimana mengubah pohon menjadi buah yang manfaatnya didistribusikan sampai akhir hayat. Nah, teman-teman sekalian, silakan nanti periksa atau kaji dan uji materi yang juga saya posting, teman-teman sekalian. Saya undang teman-teman untuk berkontribusi, memberikan masukan, memberikan pertanyaan, bahkan juga kasus yang akan kita bahas bersama demi kebaikan komunitas kita. Terima kasih. Salam investasi, cuan ala Nabi Yusuf, Growth Protection Distribution.